Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdihi syukrina haqqa syukri wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah kita melanjutkan setiap kali dialog dua sekolah. Kita soalnya ini daripada pengamat ya enggak. Iya. Saya biasanya protes kalau dibilang pengamat politik. Saya dosen ilmu politik. Jadi bukan pengamat politik ya, dosen ilmu politik. Jadi memang dengan research atau seringkali kita dianggap fokus bicara tidak data loh. Masa kita jadi dosen membimbing skripsi ratusan skripsi, membimbing tesis ratusan tesis, membimbing itu bukan disertasi data, ratusan disertasi. Itu bukan data gitu? Dianggap bukan data. Jadi kayak gitu. Jadi kalau kita sudah bicara di ruang publik itu adalah hasil dari bacaan-bacaan, belum lagi bacaan-bacaan advance. Yeah. Advance writing. Kalau mahasiswa masih kita selalu ngomong non advance. Karena kan kita memperbaiki itu, koreksi dan sebagainya. Tapi kalau yang advance itu kolega-kolega kita di seluruh dunia. Nah, Bang, kalau kita ngomong bicara political behavior dari para elit kayak gitu ya. Ada yang baru jam 4 sore sudah deklarasi gitu kan? Ada yang belum diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, kemudian as entitled to be the as elected presiden, kemudian membahas tentang kerjasama. Saya takutnya bukannya bertemu dengan Xi Jinping itu adalah apa namanya sebagai program. Kalau dulu kan dilantik dulu oleh MPR, kemudian program keliling kayak gitu kan, jadi menghargai proses yang ada. Tapi bukan apa-apa, apakah ini bagian dari lapor kepada Ndoro bandarnya atau Ndoro apa kalau di dalam konteks itu satu. Nah, tentu saja karena berbagai macam persoalan proses yang terjadi dari mulai rekrutmen, nepotisme, kemudian KPU-nya sendiri dalam proses itu, ini kondisi kepolitikan kita sebetulnya tidak sedang baik-baik saja dalam konteks itu. Karena kalau di Senayan, kalau ukurannya formal legal, ya jadi di Senayan itu ada oposisi parlemen, tapi kan sudah lama oposisi parlemen ini tidak bunyi, karena dia sudah dikooptasi, tersandra masing-masing itu. Bahkan semua rekrutmennya melalui penyanderaan kan, kayaknya hampir semua ya, jadi menteri, lembaga-lembaga negara, DPR dan sebagainya, ketua-ketua partai yang itu juga menjadi persoalan. Sehingga kalau kita ingat nggak waktu itu bahas tentang bagaimana dengan model the liberal Machiavellian election, pemilu terbuka penuh dengan tipu muslihat, fabricated election, dan terakhir saya bicara tentang unelectoral kudeta elektoral, yaitu kudeta sepertinya ada pemilu demokratis melalui populisme, tapi yang sesungguhnya terjadi adalah memenangkan seleksi kandidat tertentu yang kebetulan itu juga anak presiden. Nah, waktu itu kita bahas juga kira-kira gimana kalau sudah dimenangkan oleh MK, dimenangkan oleh KPU, kemudian membentuk second cabinet, ataukah bahas tentang tetap power sharing, mereka bagi-bagi kekuasaan, bahkan ada keinginan yang kemarin jadi kontestan di Pilpres kemudian diajak lagi, karena dulu PS kan juga demikian kayak gitu ya, dia jadi kontestan tapi kemudian jadi menteri. Apakah model yang seperti itu akan dilakukan lagi? Tapi pada saat yang sama juga statement di satu sisi statementnya melanjutkan, jadi melanjutkan kebobrokan dari rezim sebelumnya atau melanjutkan memperbaiki kebobrokannya. Ini juga menjadi pertanyaan kalau kita dulu bahas 65 janji-janji, apakah ada yang dilaksanakan? Sekarang ditambah makan gratis, kemudian FK sampai membentuk fakultas kedokteran sampai 300 fakultas. Sebetulnya sederhana. Kalau kita mau bicara tentang kalau Anda berkuasa, bagaimana dengan pendidikan? Karena itu investasi terbesar dan penting bagi negara. Kesehatan. Nanti kalau Bang Nursi waktu itu bahas tentang bagaimana itu perkembangan dari One Health Policy 2024, itu juga menjadi persoalan bangsa dan membuka lapangan pekerjaan untuk anak bangsanya sendiri, bukan untuk bangsa lain kayak gitu ya. Kalau kita pembangunan yang dikonekkan dengan obor, ya, akhirnya yang datang TKA dari Cina, itu menjadi persoalan.
ditambah lagi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, kedaulatan negara, ya, apalagi pemahaman tentang Palestina juga waktu di debat juga kurang ini ya, menurut saya sih agak kurang ada positioning tertentu. Nah, kalau kita lihat sekarang yang non parliamentary opposition, ini kan juga cukup banyak gerakan-gerakannya. Dari mulai Prof. Din dan kawan-kawan, ada gerakan penegakan kedaulatan rakyat, HRS sendiri juga sekarang sudah bersama-sama dengan Din Samsudin di dalam konteks itu. Teman-teman buruh nanti 1 Mei ini juga menarik kan untuk kita perhatikan apa yang terjadi. Nah, kira-kira sampai nggak nih Bang? Sampai 20 sampai 20 Oktober dan what next gitu ya, setelah 20 Oktober atau sebelum 20 Oktober ini kan sebenarnya masa-masa krisis gitu. Apakah bisa dipertahankan rezim ini ataukah akan terjadi pergolakan serius di dalam konteks itu, ataukah momentum akan diambil alih oleh gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45, ataukah oleh gerakan revolusi, atau balik lagi untuk mengembalikan kehidupan demokrasi. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya dalam hitungan 3 bulan terakhir ini ditanya oleh banyak kalangan, Anda bicara about economic outlook katanya. Economic outlook 2024, Anda dalam posisi moderat tidak, tapi lebih cenderung radikal. Oh, pesimis. Banyak orang mengatakan gini loh, kita adalah orang-orang yang beragama. Tidak akan yang namanya kita dalam konteks pesimis. Tapi kita menunjukkan realitas apa yang terjadi sehingga kita bisa punya jalan keluar untuk menyelesaikan itu. Ini analisis. Jadi jangan kemudian dicap Bang Nursi pesimis. Kita kritis sebetulnya. Kajian kritis. Bang, ditambah lagi, apa sih pentingnya economic outlook di dalam konteks kehidupan politik? Oke. Jadi ketika kita bicara berdua tentang economic outlook 2024, kami memang tidak dalam posisi optimis. Kami dalam posisi moderat cenderung pesimis. Itu disebabkan minimal ada 5 penyebab. Kita bicara perang Ukraina Rusia, kita bicara sekarang Gaza, Israel. Kita perang Laut Cina Selatan tidak pernah. Sekarang ditambah Houthi, Iran, Laut Merah. Jadi Laut Cina Selatan, Laut Merah, ditambah lagi waktu itu belum Iran, kita belum sebut, belum terlibat. Tapi minimal kita melihat Inggris sama Jepang sudah terkena resesi. Udah. Sejumlah negara Eropa sudah terkena krisis karena dampak dari Ukraina Rusia. Apa dampaknya? Dampaknya pertumbuhan ekonomi Amerika menurun, pertumbuhan Jepang menurun, pertumbuhan ekonomi Cina menurun, pertumbuhan ekonomi Eropa juga menurun. Yang dalam posisi stagnan cuma satu, Asia. Itu mungkin ingat kalau kita bicara situ, stagnan dia. Bahkan stagnannya juga terancam menurun. Kenapa? Karena harga minyak yang terus bergejolak. Kenapa? Karena kebijakan inflasi tinggi masih tetap terus berjalan dan tingkat suku bunga tinggi masih akan terus berjalan sampai dengan akhir tahun. Poinnya adalah indeks dolar akan terus menguat sehingga akan memukul negara-negara yang memang kondisi perekonomian makronya rapuh gitu. Terkena Indonesia sehingga akhirnya $1 sampai dengan 16.200. 16.200. Iya, 16.200. Nah, kalau 16.200 seperti biasa juga sudah ditanya sejak beberapa bulan lalu. Saya bilang begini, sebenarnya 16.000 itu ambang batas psikologis. Ingat ya, ambang batas psikologis. Apa ambang batas psikologis itu? Dia akan nampak pada posisi apa yang disebut dengan utang per PDB. Nah, yang menarik, saya baru saja buka laporan statistik utang luar negeri Indonesia yang diterbitkan pada 19 April 2024. Jadi sangat baru. Recent ya? Iya, minggu yang lalu lah. Dan di menariknya dalam statistik utang luar negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, mereka tidak berani menyatakan perubahan utang luar negeri per PDB. Mereka masih menyatakan utang luar negeri per PDB masih pada angka yang lama, 29%. Padahal dalam hitungan saya sudah sampai 31%. Menarik kan? Yeah. Nah, kenapa angka ini saya dan angka 2% itu sangat luar biasa.
Kalau the lay person mendengarkan IC kan akan cuma 2%. Jangan lupa ribanya berapa itu? Kalau saya langsung tanya ribanya berapa jadinya? Gitu. Karena itu menyangkut soal berapa tahun lalu utang luar negeri sendiri mencapai 407 miliar 204 juta US dollar. Gitu kan? Lalu kemudian kita lihat PDB-nya yang mencapai 11.000 sekian triliun. Gitu. Nah kalau begitu dengan kondisi perekonomian kayak gitu, maka pertanyaannya, andai kata harga minyak mentah West Texas Intermediate sampai dengan $100 per barel, apa dampaknya? Mereka sudah jawab kemarin. Yeah. Dampaknya adalah defisit anggaran melebar, tidak lagi 2,19%, tapi sampai 2,8, mendekati 3. Kalau mendekati 3 sama dengan posisi mereka kemarin terkena krisis karena COVID, bahkan lebih posisinya. Apa poinnya? Makin berat APBN untuk mendongkrak pertumbuhan. Kalau ingin tetap ini, maka harus ngutang lagi. Walaupun kemarin keseimbangan primer mengalami surplus. Jadi sejak 2012 sampai dengan 2024, baru kemarin keseimbangan primer mengalami surplus. Baru kemarin, 2023. Tapi itu juga karena posisinya tarikan pajak yang luar biasa. Sementara juga yang namanya posisi ekspor keluar juga bagus, jadi keseimbangan primer juga bagus, surplus dia. Persoalan besarnya menjadi ketika yang namanya harga minyak menyentuh $100 per barel, West Texas Intermediate 100 per barel, maka kebutuhan yang sekitar 1 juta barel per hari, 1 juta barel per hari importnya nol. Kenapa? Karena kilang kita tidak cukup, jadi sekitar 900.000 sampai 1 juta. Saya ngitung sekitar 900.000 kali situ kali $100. Berapa sudah? Kali 900.000 kali 900.000 kali 100 sudah berapa? Udah kena 90 juta kan? Bukan 9 juta tapi 90 juta dollars. Bukan dalam rupiah nih, in dollars. US dollar. Jadi kebayang nggak itu satu hari kita membutuhkan jutaan dolar keluar hanya untuk mengimpor minyak? Apa dampaknya? Karena kebutuhan dolar yang tinggi itu dampaknya menjadi inflasi naik. Dalam ilmu ekonomi namanya cost push inflation. Inflasi yang disebabkan dorongan belanja, dorongan biaya. Apa dampaknya? Harga-harga naik. Apa dampaknya? Kemiskinan naik, pengangguran naik. Apa dampaknya? Target mereka menurunkan kemiskinan 9,3% menjadi 7,5% tidak tercapai. Apa dampaknya? Masyarakat di bawah makin susah. Maka asumsi-asumsi kayak gini muncul pertanyaannya. Ini kejadiannya, situasi krisis ekonomi yang kayak gini nih yang akan terancam kayak gini besarnya itu sebelum 20 Oktober atau sesudah 20 Oktober gitu. Kenapa? Karena berkaitan dengan soal pelantikan presiden. Kalau sebelum 20 Oktober maka Joko Widodo yang tanggulangi karena dia masih presiden. Ya. Tapi setelah 20 Oktober yang tanggulangi adalah anaknya presiden. Bisa nggak? Allahu a'lam bishawab. Nah, kayaknya Sri Mulyani lagi. Enggak, akan diganti. Saya nggak ngelihat. Saya sudah dapat kabar siapa akan menjadi Menteri Perindustrian, kalangan neoliberal mana, apakah isunya? Nggak, tapi kan yang Bang Nursi dulu bahas kan semua masih dalam kerangka satu ideologi. Neoliberal. Jadi siapapun presidennya, neoliberal sistem. Walaupun neoliberalnya bisa state model kayak komunis Cina atau model kayak Washington. Iya, tapi poinnya atau Beijing, Jinping, atau Washington. Poinnya gini, kalau sudah masuk ke wilayah itu, emang bisa dalam rentang waktu 2 tahunan mengubah sekitar 120-an undang-undang yang sudah neolib kayak gitu. 120-an undang-undang. Ya, untuk bisa ke DPR aja mesti dia harus mengembalikan money politics yang luar biasa lakukan kayak gitu. 120. Atau how far they understand, sejauh mana mereka paham bahwa inti roh dari undang-undang yang ada selama ini adalah neoliberal. Mereka udah dihapus dong. Udah, ngerti ke Undang-Undang 45. Enggak, maksudnya orang-orang ini pahamkah bahwa produknya dia selama 10 tahun terakhir ini berapa ratus tadi? 120-an. 120-an undang-undang itu adalah implementasi dari neolips materialism yang ada atau model yang seperti itu rather than sebetulnya Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Istilah kita bukan itu semua.
Apa? Ultra slavery system. Modern slavery system. Pokoknya kita punya beberapa konsep yang kita sampaikan. Nah, ini kan mengingatkan kepada baik itu eksekutif, presiden dan wakil presidennya, maupun itu yang legislatif, yaitu DPR dan DPD-nya, untuk memahami bahwa apa yang Anda lakukan, mengetok-ngetok palu untuk undang-undang itu ternyata bertentangan dengan pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Jadi jangan bertahan dengan pasal-pasal konstitusi, tapi harus pada bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, jadi ini perlu mendapatkan pemahaman tertentu, persoalannya mereka baca atau tidak. Oh, alam bisawab. Bukan, gampang jawabnya. Orang Indonesia kan narasinya rendah. Literasinya bukan literasinya rendah. Jadi dari sana Usdol, ketika kita lihat peta persoalan begitu, ancaman besarnya kenaikan harga minyak, ancaman besarnya Federal Reserve tidak turunin suku bunga, maka terkenalah rupiah, maka terkenalah cost push inflation, maka terkenalah belanja kebengkak. Ujungnya adalah tidak akan ada stabilitas harga. Apa dulu istilahnya yang price stability. Dan itu harusnya negara yang menjaga, kan? Betul, kan itu peran negara di situ. Peran negara itu hajat hidup orang banyak. Jadi bukan swasta. Itu hajat hidup orang banyak. Jadi yang disebut dengan hajat hidup orang banyak, kata kunci sebenarnya price stability. Price stability terutama pada public goods, terutama pada public services, pada tingkat yang wajar. Nanti harganya stabil, tapi pada tingkat yang mahal kan nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Nah, sekarang kita terusin. Kalau dia terjadi sebelum 20 Oktober, maka Joko Widodo akan mengatasi. Nah, mengatasinya ke persoalan besarnya menjadi akan menimbulkan perpanjangan atau enggak? Dia akan ambil posisi untuk gitu ceritanya. Kita stop dulu kan ada azan ya. Sebentar. Kita lanjutkan lagi. Jadi gimana kalau setelah 20 Oktober, maka kalau sebelum 20 Oktober, sebelum 20 Oktober, rezim yang sekarang pasti akan mengambil tindakan yang mungkin extraordinary. Apa? Darurat sipil. Paling gampang ya. Darurat sipil. Tapi kalau tidak darurat sipil, ini tapi apakah bisa meyakinkan gerakan-gerakan yang hari ini? Di situ yang saya maksud. Apakah kembali ke pembicaraan awal? Apakah legal tidak legitimate itu memicu kerusuhan politik atau apa enggak? Punya relasi dengan cerita ekonomi, Husnul. Jelas tadi legal legitimate memantik kerusuhan. Cuman dia tidak punya dua. Dia tidak punya kepemimpinan, gitu kan? Data kepemimpinan tidak ada. Lalu kemudian masih tetap berhadapan dengan aparat penegak hukum yang luar biasa, gitu ya. Nah sekarang kalau modal itu masih tetap tersimpan rapi, kemudian diimbuhkan dengan kerusuhan, diimbuhkan dengan kisruhan ekonomi, dikisruh dengan krisis ekonomi, maka dia akan terpicu. Ada igniting-nya ada di situ, sparkling-nya ada di situ. Pemantiknya lead the fire, itu pemantik. Pemantiknya ada di situ. Nah, ketika kita lihat ada pemantiknya di situ, nah Joko Widodo di situ akan ngambil sikapnya tentu ya perpanjangan jabatan. Jadi perpanjangan jabatan sendiri atau perpanjangan jabatan anaknya, itu perpanjangan jabatan juga. Kalau saya lihat walaupun mungkin timnya agak sedikit. Nah, kalau tadi jadi perpanjangan jabatan, sesungguhnya Joko Widodo sedang menyelamatkan tesa tentang Gibran sebagai common enemy. Kan including presidennya. Iya, jatuhnya begitu jadinya. Kan orang merasakan ketidaksukaan orang pada bagaimana Gibran yang lolos karena persoalan pelanggaran etik. Orang tidak nggak bisa terima itu terjadi pelanggaran etik dan posisi di situ gitu. Oke. Ketika Joko Widodo mengambil sikap sebelum 20 Oktober dengan darurat sipil atau dekret, maka dia menjadi sebuah upaya mengatasi
keselamatan keluarga, jadi memberikan keselamatan keluarga, jadi mengatasi tentang tekanan masyarakat terhadap tidak bisa dibayangkan lah. 200 sekian juta rakyat Indonesia disandra oleh satu keluarga anak. Modalnya begitu gitu. Sampai ini Indonesia cuma diperintah oleh 5 orang gitu kan. Walaupun di balik itu tentu saja ada unholy alliances, kan gitu kan. Jadi persenggokolan jahat yang terjadi antara elit politik dengan elit ekonomi bandar. Bang, sebentar. Aku mau ini masih ada hubungannya di sini. Karena seringkali kita melihat bahwa dianggapnya kondisi ekonomi, kan kalau Bang Nursi selalu menjelaskan kondisi ekonomi. Bukankah kondisi ekonomi sekarang itu beberapa data menunjukkan kita sekarang jauh lebih buruk dibandingkan 98? Kalau benar nggak itu? Enggak. Kalau ngambil data yang saya punya, yang saya bandingkan dengan 97 98, ini saya bandingin misalnya pertumbuhan ekonomi 97 98 tuh 4,7, 98-nya minus 13,1. Sekarang pertumbuhan ekonomi bagus, 5,05 pertumbuhan ekonomi. Gini rasio memang naik di 97 0,359, di kondisi sekarang 0,382. Itu artinya ketidakadilan meningkat. Jadi lebih buruk kan lebih sekarang ketidakadilan. Gap antara kaya miskin dan sebagainya. Di situ. Kemiskinan tapi menurun, Nah, di sini orang biasanya nanya, bagaimana ukurannya? Bukan. Bagaimana mungkin angka kemiskinan turun tapi ketidakadilan itu artinya orang kaya makin kaya. Jumlah orang miskin menurun, tapi tingkat keparahan kemiskinan yang meningkat. Gitu penjelasannya. Gitu ya. Tapi balik lagi tadi Bang, berapa 5, berapa? 5,05 pertumbuhan. Tapi Bang, 4,7. Tapi Bang, kalau dilihat dari kalau kita bahas tentang ekstrativisme resources, makin parah. Itu ada nggak data di 98 itu seperti apa? Sekarang kan nikel semuanya, lahan, sawit, minyak, ini semuanya dieksploitasi derlong parah. Itu bisa dilihat di ini Husnul, di neraca berjalan namanya. Apa itu? Neraca berjalan. Itu tadi yang saya bilang neraca berjalannya bagus Husnul. Menumbuhkan angka yang bagus, positif gitu ya, karena memang ekspornya bagus di situ. Tapi pada saat yang sama ketika neraca berjalan itu bagus, diikuti juga dengan namanya keseimbangan primer yang positif, tetapi nilai tukarnya jatuh. Jadi sebentar. Secara ekonomi ada masalah. Ada masalahnya. Anda bisa melihat neraca perdagangan bagus, surplus. Oke. Tapi nilai tukar jatuh. 16.000 tuh. 16.200. Kalau dilihat dari angka nilai tukar jatuh, memang akhirnya surplus karena dirupiahkan. Nah, sekarang pertanyaan pokoknya, dari posisi surplus muncul pertanyaan, itu surplus punya siapa ya? Punya 9 naga itu. Paling tidak 10 istilah saya. 10 naga. Dan plus para elit itu. Enggak, maksud saya kondisi lingkungan, kondisi sumber daya alam yang sekarang itu dikerok, dirampok habis-habisan. Itu beda kan dengan 98 dulu. Betul, tetapi itu ada nggak signifikan nggak maksudnya dari rusaknya lingkungan hari ini ya dia, karena kalau saya lihat pertumbuhan kan lebih banyak tergantung kepada ekstrativisme resources dibandingkan yang industri-industri manufaktur atau apa. Dia pengaruhnya tidak langsung Husnul. Dia pengaruhnya tidak langsung karena ujungnya nanti jatuhnya di nilai tukar. Oh gitu. Pengaruhnya tidak langsung. Misalnya sekarang dihancurin itu di Polaka, di apa namanya di Morowali, di Halmahera, di Papua, Freeport bahkan termasuk Freeport, IKN, di wilayah-wilayah di Kalimantan, di Freeport termasuk. Di Timika, kemudian Sumatera juga demikian, puluhan jutaan hektar disawitkan dan sebagainya kayak gitu loh. Maksudnya dibandingkan dulu di 2098 misalnya, sejauh mana sebetulnya pertumbuhan perusakan sumber daya alam atau lebih parah sekarang. Artinya sebetulnya kondisi sekarang itu secara ekonomi, sumber daya alam dan sebagainya parah.
ya kan? Iya. Tapi kenapa mereka masih bisa bertahan? Nah, variabel apa sebetulnya? Variabel membesarnya PDB di sini ini menarik pertanyaan Husnul. Saya jawab pertanyaan Husnul. Saya menjawabnya lewat PDB per kapita. Oke. PDB per kapita 97 itu cuma 3,2 juta. 3,2 juta. Jangan lupa saat itu masih dolar sekitar 1.800 sampai dengan 2.000. PDB per kapita 1.800 2.000 masih. Oke. Lalu berikutnya kalau kita lihat sekarang PDB per kapita menarik di sini. Bisa 75 juta. Dia menjadi sekitar 4.920 US dollar. Ya. Kalau di dolarin. Kalau di rupiahin 75 juta. Artinya PDB per kapitanya naik. Tapi PDB per kapita ini kan tidak mungkin karena tidak mungkin orang miskin punya pendapat. Emang Husnul punya duit 75 juta per bulan. Ngimpi. Ya, insya Allah punya kayak gitu kan. Kalau Allah udah kasih dari pintu yang tidak disangka-sangka bisa aja kan. Tapi kan dari mana? Ini kan pertanyaan ilmu. Ya, tapi kalau bicara tentang gaji seorang doktor kayak gitu ya, dosen di universitas, apa sih? Gitu. Emang negara memperhatikan gajinya. Nah, tadi kita bilang sudah pertumbuhan ekonominya lebih bagus, PDB per kapitanya lebih bagus, tingkat penganggurannya lebih naik, kemiskinannya turun, tapi tadi gini rasionya naik, indeks pembangunan manusianya naik, inflasinya tetap di sini menarik, inflasinya menurun, tapi di sini SBI rate-nya memang menurun juga. Jadi kelihatan dari aspek moneter sedikit terkendali, tapi aspek fiskal tidak terkendali. Nah, gambaran ini ditujukan juga lewat transaksi berjalan. Yang tadi saya bilang current account. Current account sekarang mengalami surplus, ini menarik loh, Snur. Kuartal 1 2024 kita mengalami surplus 7,31 miliar US dollar, Snur. Ini yang membuat tadi keseimbangan primer juga jadi bagus. Nah, utang luar negeri per PDB-nya tadi 31%, walaupun data statistik yang dimunculkan oleh Kementerian Keuangan, BI hanya 29%. Tapi cadangan devisanya, di sini menarik nih. Menurun dia. Memang menaik, tapi menurun. Menaik dari segi perbandingan 97-98 karena devisa 97 cuma 17,4 miliar dolar. Devisa di sini sudah 140 miliar dolar. Tapi kalau dibandingin beberapa bulan sebelumnya, Desember 2023, cadangan devisa itu 146 miliar dolar. Hanya hitungan 3 bulan. Januari, Februari, Maret. Begitu April, langsung ambruk menjadi 146 miliar hilang. Nah, itu kejadian. Dari aspek perbankan juga bagus, Husnul. Jadi kredit terkendali, capital adequacy tinggi, DPK-nya bagus, NPL-nya rendah, return on investment-nya bagus, SPM milik asingnya menurun, gitu. ISG-nya memang jelek, tapi dari segi persaingan suku bunga tidak sehat. Jadi persaingan bunga obligasi dengan BI rate, persaingan obligasi dengan perbandingan nilai tukar, persaingan obligasi dengan yang namanya indeks harga saham gabungan, dengan yang namanya obligasi korporasi, dengan yang namanya bagaimana nota-nota dalam perjanjian utang gitu. Itu menggambarkan ada hal yang buruk di situ. Artinya dari aspek ini krisis akan terjadi baik sebelum maupun sesudah, hanya mungkin terjadi jika ekonomi sungguh-sungguh memburuk. Selama ekonomi bisa bertahan, apalagi kemarin mereka merancang untuk menjalankan bansos lebih lanjut dan menargetkan angka kemiskinan turun dari 9,3 menjadi 7,5, maka tidak terjadi krisis. Kenapa? Ini mendasar, Husnul. 97-98 siapa yang krisis? Menengah atas. Sekarang siapa yang krisis? Menengah bawah. Ini contohnya. Gitu. Contohnya tadi ada yang kirim saya, sumbernya OJK. 8 kelompok masyarakat yang terjerat pinjol. Guru 42%, korban PHK 21%, ibu rumah tangga 18%, karyawan 9%, pedagang 4%, pelajar 3%, tukang cukur rambut ada kena pinjol juga 2%, ojek online 1%. Anda bayangkan guru
yang sekarang ada sertifikasi, yang sekarang ada yang kalau tadi ya dikatakan kayak gitu. Tapi mereka yang terjerat pada pinjol. Ada 3 problem di situ. Ini OJK ya sumbernya. Ya, ada 3 problem di situ. Business.com. Problem pertama credit gap. Artinya lembaga-lembaga keuangan tidak sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan bagi masyarakat. Satu. Yang kedua, problem keduanya, kemampuan masyarakat, daya beli masyarakat makin menurun. Ketiga, tidak ada sumber pendapatan lain bagi masyarakat untuk memperbaiki tingkat pendapatan. Di saat yang sama, harga-harga meningkat. Gitu. Akhirnya pinjol. Karena very easy, only just rekening plus KTP. Iya. Nah, tapi guru kan, bapak saya guru, saudara-saudara saya guru, saya sendiri guru. Sedih gitu loh. Artinya kalau sampai akhirnya sudah merasa sedih dengan posisi keguruan itu, menunjukkan bangsa ini, masyarakat ini, pemerintahan ini tidak menghargai intelektualitas. Yang dihargai adalah kekayaan dan jabatan. Kayak gitu. Urus itu guru. Padahal pada saat yang sama, ingat di kita kan juga aktivis-aktivis 98, jadi jangan diklaim bahwa kan ada yang selalu klaim bahwa dia sendiri yang aktivis 98. Atau 98, salah satunya kan kita perjuangannya kan APBN untuk pendidikan kan sampai 20%. Lah kok sekarang gurunya yang terjerat padahal guru kan paling tidak dia literate dengan itu. Itu bukan lagi misallocation, tapi disallocation statusnya kalau sampai kayak gitu. Karena perintah konstitusi memang 20%. Ya. Tapi kan dialokasikan 20% ternyata untuk apa itu? Di situ ada ada kesalahan alokasi di situ. Kenapa salah alokasi? Tadi istilah Husnul, proyek. Atau pada saat yang sama juga gempuran materialisme. Iyalah pasti. Udah pasti. Kan itu kan di satu sisi gempuran materialisme, di sisi lain kemudian yaitu tadi yang bagaimana negara hadir atau tidak hadir di dalam konteks menyelesaikan masalah kemiskinan ini atau menyelesaikan masalah-masalah kesejahteraan rakyatnya. Oke, sekarang skenario kedua. Kalau itu kejadian selalu 20 Oktober gimana? Rezim baru yang tidak baru. Karena kan ditambah lagi dengan beban kesehatan. Kan urusan rezim ini kan saling sandra kan. Iya. Menyandra dengan naruh anaknya di situ, menyandra dengan bahwa tenang saja saya sudah ada di sini, kemenangan sudah dipegang, siapa yang bisa, dulu kan dia sempat kan mengatakan bahwa siapa yang bisa mengalahkan saya, udah hebat kayak gitu ya, dan seperti itu. Kalian bisa mengalahkan saya, kalian hebat. Nah, jadi artinya kalau kejadiannya setelah pemilu, setelah 20 Oktober berhadapan sekaligus dengan beban kesehatan, suka tidak suka, setuju tidak setuju, MPR harus berperan. Balik lagi ya. Tunggu sebentar. Boleh nggak MPR memilih presiden, wakil presiden? Kan mau tidak mau kalau ada problem naik si wapres, boleh nggak si MPR memilih? Nggak boleh. Jadi ya udah wapresnya sendirian. Karena MPR-nya tidak boleh jadi di dalam konteks konstitusi kalau presidennya berhalangan tetap, MPR-nya harus memperbaiki dulu konstitusinya. Jadi harus supaya dia bisa amandemen konstitusi khusus pasal 3, bukan 6A. Enggak, pasal 3. 3 ya. Pasal 3. Presiden dipilih presiden. Gitu. Balik lagi begitu. Bagaimana memperbaiki pasal 3, bagaimana pasal itu diteruskan. Nah, cerita-cerita seperti ini menggambarkan betapa memang baik sebelum maupun sesudah 20 Oktober pemerintahan dalam kondisi rawan, rapuh, dan insecure, fragile. Tapi Bang, ada yang percaya betul bahwa paslon terpilih ini punya komitmen untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau pakai pengalaman,
kita pakai pengalaman 2019 ya. Ya, betul. Soalnya Husnul juga akan pakai pengalaman 2019 nih. Kalau pakai pengalaman 2019, memang Indonesia Paradox ingin kembali ke Undang-Undang 45. Anggaran dasar Gerindra juga mau kembali ke Undang-Undang dasar 45. Maka kalau sesudah 20 Oktober ada kemudian tim work dari Gerindra ke sana, saya kira angka-angka yang kita munculkan pada talk show kita sebelumnya, bahwa pemilu pilpres langsung bukan sekedar menyita biaya, tapi juga menyita psikologi sampai akhirnya melahirkan keterbelahan bangsa, bahkan rekrutmennya juga berantakan, nepotisme, amburadul, gitu ya. Maka saya kira Gerindra harus mewujudkan. Gerindra harus mewujudkan anggaran dasarnya, Presiden harus mewujudkan cita-citanya untuk kembali mengembalikan harkat dan martabat bangsa ini lewat Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli. Dengan begitu krisis teratasi. Oke. Itu kalau saya lihatnya, kalau pertanyaan seperti itu. Maka sekarang antisipasinya adalah, kalau saya melihat antisipasi untuk bisa sampai seperti itu, harus ada modal yang bisa dibangun tentang bagaimana relasi ekonomi politik dan politik ekonomi sehingga memunculkan rasa keadilan. Itu posisinya. Artinya kalau kembali pada itu, pertanyaan Husnul yang berulang kali tentang sumber daya itu bisa terjawab dalam relasi produksi dan distribusi, sehingga sumber daya, produksi dan distribusi dalam rangka membangun keyakinan masyarakat bahwa kebijakan pemerintah itu memang adil. Gitu. Tapi pada saat yang sama kan kita melihat di dalam teks yang disebar. Tapi pada saat yang sama policy tentang food estate sebagai satu contoh kecil, apa yang terjadi? Itu case yang bisa diatasi, Ustaz. Pertahanan keamanan. Kalau soal pertahanan keamanan, pada soal food estate itu juga bisa diatasi. Yang saya masalahkan justru persoalan pertahanan keamanan pada perspektif IKN. Pertahanan keamanan IKN. Sudah sejak lama saya menyatakan tadi fragile and vulnerable, gitu loh posisinya. Ya. Contoh Alki antara Kalimantan dan Alki 2 ya di situ. Di situ. Itu sebetulnya itu banyak sekali kapal-kapal bebas dari Amerika yang perusak kapal selam yang lewat di situ. Jadi sangat dekat sekali dengan IKN. Iya, itu selain dalam rute dengan Laut Cina Selatan. Iya. Jadi artinya kalau kita ngambil lagi dalam perspektif tadi, apakah kita bisa, akankah krisis gitu pertanyaan kita? Saya bilang sesungguhnya kalau memang kita punya komitmen untuk mengembalikan harkat dan martabat bangsa, yang kita bilang bagaimana pemimpin bangsa membebaskan kepertindasan, membebaskan kebodohan, membebaskan kemiskinan, membebaskan ketimpangan, membebaskan kehinaan, selesai dignity-nya kita. Nah persoalannya, it is easy. Apakah itu gampang di dalam konteks itu? Tergantung siapa yang dipilih untuk melakukan itu. Kalau orang sudah kita menunggu nanti tanggal 20 Oktober siapa yang berada di kabinetnya itu. Apakah dia adalah tokoh-tokoh yang memang bisa mengembalikan atau punya trust untuk bisa mengembalikan dignity kita, ataukah sebetulnya cuma business as usual? Kalau business as usual itu pengkhianat berbaju pejuang. Emang siapa yang pejuang? Istilah saya jelas, pengkhianat berbaju pejuang. Kan, makanya kita sudah tahu. Menarik juga kalau kita lihat ya bangsa ini terlalu banyak pengkhianat dibandingkan pejuang. Padahal satu pengkhianat saja sudah bisa meruntuhkan sejarah Aceh waktu itu. Nah kalau sekarang banyak sekali pengkhianat, kira-kira bagaimana kita mengembalikan dignity kita sebagai bangsa besar negara Republik Indonesia yang dulu adalah negara-negara Islam dari Aceh sampai Tidore. Kalau melihat riwayat Prabowo sampai dengan pangkat letjen dan itu ada di Kopassus, saya kira dia bukan tipikal masuk dalam kelas pengkhianat. Karena pangkatnya sampai dengan letjen. Bahkan terakhir dia sampai menerima pangkat jenderal kehormatan. Walaupun itu ada analisisnya tersendiri. Tapi minimal kalau kita lihat riwayat pribadinya dalam konstruksi dia sebagai letnan jenderal dan berada di komandan pasukan Sandi juga. Ya, Kopassus.
ya Kopassus, maka karakternya adalah karakter bukan karakter pengkhianat. Persoalan pokoknya apakah memang dia ingin mewujudkan kata-katanya atau tidak. Nah, di sini perwujudan kata-katanya atau tidak itu urusan istiqomah konsisten dengan statementnya. Nah, di sini saya balik lagi ke dalam persoalan apa yang saya sebut sebagai inner capacity. Modal dirinya. Belum sampai pada posisi yang disebut dengan social capacity. Social capital. Inner capacity, social capital. Ya. Modal kapital. Iya. Jadi inner capital, social capital, financial capital. Financial capital. Muncul dia jadi satu yang kalau pakai leadership. Saya kira kalau leadership dia sudah bisa membuktikan sebelumnya. Ya, ada Gerindra, ada ini. Dia sudah bisa membuktikan sebelumnya. Tapi kalau kajiannya menjadi begini, akankah krisis ini terjawab atau tidak terjawab? Terpulang pada ini, bagaimana inner capacity-nya? Bagaimana social capacity and social capital yang menyangkut political capacity dan political capitalnya? Lalu bicara juga modal finansial dan bagaimana ngebangun jejaring, karena ketika kita mulai dengan inner capital atau inner capacity berhubungan dengan social capital, dia tidak bicara tidak hanya tentang nilai, tapi sekaligus bicara tentang jejaring dan data. Menarik kan? Jejaring dan data yang berhubungan dengan kelas kepemimpinan yang harus bilang tadi, yang selalu kita bilang. Jadi jawabannya adalah sebagai penutup dari dialog kita, apakah akan krisis atau tidak krisis tergantung pada seberapa dahsyatnya Prabowo Subianto berhasil mengembalikan modal sosial bangsa ini yang terdiri atas 5. 1. Nilai, 2. Komitmen, 3. Trust, jujur, 4. Jejaring sosial, jejaring politik, jejaring bisnis, jejaring ekonomi, yang terakhir kepemimpinan. Baru di sebelahnya berhubungan dengan modal finansial. Yang di bawahnya adalah soal big data. Ketemu di situ. Kalau ini bisa dijalin sedemikian rupa antara modal sosial dengan modal finansial, dan bagaimana bahwa menjahitnya dengan baik dalam posisi sinergi, equilibrium, dan koordinatif, gitu ya, maka saya kira bangsa ini berhasil mengatasi tekanan-tekanan tertentu. Apalagi kita tahu di 2024 ini akan ada pandemi yang lebih menakutkan dari tadi ya, yang kita bahas tentang One Health Policy, yang jadi, sudah diteriak-teriakan, dikasih warning, early warning oleh mereka yang berkepentingan. Bahkan oleh John Hopkins. Ya, saya baru saja ngasih lihat ke seorang tokoh tadi pagi bagaimana John Hopkins sudah menebar virus ketakutan, fear industrial. Fear industrial sudah disebar oleh John Hopkins University bahwa pada 2024 akan ada virus yang lebih mematikan, lebih menakutkan. Jadi buat saya, apa namanya Bang? Kalau pakai John Hopkins pakainya Disease X. Kalau pakai berita Wall Street Journal kemarin disebutnya sebagai nyamuk dengue telah menyebar. Yang sudah banyak sekali dibahas oleh Ibu Dr. Siti Fadila ya. Saya. Dan Bang Nursi. Iya, jadi artinya bagaimana relasi nyamuk Wolbachia dengan nyamuk dengue itu telah melahirkan satu rekayasa genetika baru pada nyamuk, sehingga tidak sungguh-sungguh nampaknya pada awal DBD, tapi ternyata DBD-nya lebih beberapa sudah ada kasus kan di Jakarta ya. Kayaknya sampai di beberapa kota besar khususnya sekarang, bukan hanya Jakarta. Dan lebih menakutkan. Kenapa menakutkan? Karena kalau tidak teridentifikasi sejak awal, dia segera menyerang sejumlah organ vital di dalam tubuh. Saya kira gitu, Snur. Jadi kata kuncinya bagaimana mengoptimalkan mengembalikan modal sosial, lalu kemudian mengoptimalkannya dalam rangka terbentuknya modal finansial. Maka terjawabnya adalah ekonomi, politik, konstitusi. Jawabannya adalah bagaimana menegakkan ekonomi, politik, konstitusi. Dan tentu saja leadership, karena kita Muslim, ya balik lagi kepada ajaran Rasulullah ya, amanah, sidik, tabligh, fatonah, balik lagi ke sana. Jadi meningkatkan ketakwaan, meningkatkan keimanan itu juga bagian penting dari leaders. Apakah dia takut kepada Xi Jinping dan para bonekanya, atau takut kepada Biden dan para bonekanya, atau dia takut pada Allah dan Rasul. Kalau saya pakai pengalaman November 2023 di Singapura, sorry to say, saya harus bilang, musuh Anda lah bukan musuh kami. Musuh kami adalah bukan musuh Anda. Itu Prabowo Subianto.
Artinya Prabowo tetap ingin tegak di tengah-tengah dua kekuatan besar. Jadi itu pertemuan Indo-Pasifik Forum di Singapura. Bagaimana Lloyd Austin bertarung dengan jenderal-jenderal Cina, lalu Prabowo pidato di situ, musuh Anda adalah bukan musuh kami. Musuh kami belum tentu musuh Anda. Itu kata Prabowo. Prabowo ingin mengatakan sekali lagi, non-blok itu mesti tetap tegak sikap dia. Politik luar. Tapi untuk bicara kayak gitu harus terpulang pada ekonomi politik di dalam negeri. Harus terpulang pada, jadi it's not only just statement. Ya, terpulang pada modal sosial statement dalam situasi kondisi tertentu. Yang dia merasa aman berbicara di situ. Tapi bagaimana kemudian policy yang lebih bicara tentang kepentingan nasional bangsa dan republik ini, rakyat Indonesia. Jadi bukan rakyat Cina, bukan rakyat Vietnam, bukan rakyat India, bukan rakyat Australia, bukan rakyat Amerika dan rakyat-rakyat yang lain, tapi rakyat Indonesia. Balik lagi kepada Undang-Undang Dasar 45. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini ada gunanya. Kalau salah tentu saja mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.